Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini kita akan bahas mengenai keunikan dari desain dan layar yang dimiliki oleh smartwatch dari brand Advan dengan model Advan SR. Ini saya baru beli beberapa hari yang lalu dengan harga di kisaran 240 ribuan. Untuk harga normalnya di 287 ribuan teman-teman. Waktu pertama kali rilis sih harganya di 300 ribuan ya, jadi lebih mahal. Dan sekarang harganya jauh lebih murah. Untuk pilihan warnanya ada 3, ada warna hitam, warna white, warna putihnya, sama yang warna gold. Cuma untuk varian warna goldnya ini dia untuk bagian strapnya lebih ke warna merah muda gitu. Untuk kelebihan yang pertama dari keunikan desainnya ada di bagian strapnya. Untuk strapnya ini dia sudah bisa quick release, bisa dilepas pasang. Tampilan gaya strapnya ini polosan ya. Tapi dia nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, sudah nyaman-nyaman aja sih untuk bagian strapnya ini. Ada tulisan Advan juga di bagian penguncian strapnya. Punya 2 penguncian juga nih untuk bagian strapnya. Bagus-bagus aja ya. Kebanyakan sih untuk smartwatch harga segini di 200 ribuan sampai 300 ribuan itu pasti kebanyakan untuk model strapnya menggunakan strap polosan. Ya memang seperti itu sih. Tapi ada kok brand-brand lain yang menggunakan strap model yang cukup bagus dan punya desain sendiri. Contohnya seperti dari brand itel, itu punya desain strap yang menurut saya bagus untuk harga di 200 ribuan. Untuk strapnya, kalau kalian bosan dengan strap orinya, bisa diganti dengan menggunakan model strap lain. Karena banyak sekali di aplikasi online itu yang jual strap smartwatch ya. Ukuran strapnya di 22 mm. Jadi tinggal pilih saja untuk modelnya dengan ukuran strap yang sama, seperti itu. Cara buka pasang strapnya cukup mudah kok, gampang banget nih. Untuk bagian layar ini sudah menggunakan layar AMOLED screen display teman-teman. Memiliki ukuran layar di 1,43 inch, resolusinya cukup tajam di 466 x 466 pixel. Sentuhan bagian layar sih sudah responsif ya. Kalau untuk kualitas gambarnya nggak perlu kita ragukan lagi. Ini tajam, detail, dan juga jelas ya. Warnanya juga mencolok gitu keluar. Jadi beda sama layar TFT ataupun IPS teman-teman. Untuk layar AMOLED memang lebih bagus dan harganya jauh lebih mahal. Wajar sih. Saya juga lebih suka untuk smartwatch yang menggunakan layar AMOLED seperti ini. Kalau untuk layar TFT ataupun IPS itu bagus-bagus aja, cuma kurang cocok aja sih menurut saya. Terutama kalau kondisinya tuh malam hari. Kelihatan banget silau di bagian layarnya. Kalau kondisi siang hari sih atau pagi hari masih bagus-bagus aja untuk layar TFT itu. Tapi kalau malam hari tuh kelihatan banget untuk silaunya di bagian layar smartwatchnya, walaupun sudah kita turunkan untuk bagian kecerahan layarnya. Tapi tetap aja kelihatan silau. Untuk bagian bodi layarnya ini dia nggak full layar ya, jadi memang masih ada bezel lebih di bagian samping-sampingnya itu. Kelihatan kalau kita tidak menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Contohnya seperti ini, saya coba untuk ganti tampilan watch face-nya. Langsung kelihatan ya di bagian bezel sampingnya memang agak sedikit tebal dan masih ada ruang lebih. Tapi bisa diakalin kok, bisa ditutupi dengan menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Ini cocoknya ya. Buat yang laki-laki mungkin lebih cocok beli yang warna hitam, kelihatan lebih kalem dan menyatu dengan bagian warna dari tampilan jamnya. Ini saya beli warna putih karena agak sedikit bosan dengan varian warna hitamnya. Karena setiap beli smartwatch itu kebanyakan warna hitam terus. Jadi rasanya tuh agak sedikit bosan, pengen cobain varian warna lainnya aja. Untuk bagian brightness-nya atau kecerahan layarnya ini masih manual. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, wajib banget ya untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya biar kelihatan lebih jelas. Di bagian desain sih ini kelihatan stylish, minimalis, dan juga elegan ya. Kesannya itu dia simple tapi kelihatan mewah. Material bodinya terbuat dari zinc alloy atau frame metal gitu. Cakep ya. Build quality-nya ini terkesan mewah teman-teman. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detik dan paling rendahnya di 5 detik saja. Sudah lumayan ya untuk harga segini.
Ada dua tombol di bagian sampingnya, ada tombol crown sama tombol bagian bawah. Untuk tombol atasnya itu bisa digunakan untuk menyalakan layar smartwatch-nya ataupun mematikannya atau menonaktifkannya. Bisa juga digunakan untuk ganti tampilan watch-nya, tinggal diputar-putar saja untuk bagian tombolnya, karena sudah ada crown-nya juga ya, bisa diputar-putar. Tuh. Untuk tombol bagian bawah itu berfungsi untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi semua tombol yang ada di smartwatch ini semuanya berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Untuk bagian kaca depannya dia sudah menggunakan kaca 2,5D, jadi kelihatan melengkung. Ini kelihatan mewah sih, nambah kesan premiumnya. Oh iya, untuk smartwatch ini sudah memiliki fitur Bluetooth Call ya. Jadi di bagian bodi belakangnya itu ada lubang speaker sama mikrofon. Terdapat juga sensor dan juga bagian tempat untuk mengisi daya magnet pengecasannya. Untuk fitur Bluetooth Call-nya saya belum pernah cobain. Karena ya saya pakai smartwatch itu mungkin cuma menggunakan fitur mode olahraganya, fitur-fitur kesehatannya sama fitur pendukungnya. Kalau untuk fitur Bluetooth Call, jujur saya belum pernah cobain teman-teman. Jadi kalau ada telepon itu ya tinggal angkat aja langsung dari telepon tanpa menggunakan fitur Bluetooth Call-nya. Nah, kalau untuk WhatsApp Call saya belum pernah cobain juga, tapi sepertinya bisa sih. Cuma mungkin nggak semua HP support untuk fitur WhatsApp Call-nya, mungkin cuma beberapa merek handphone saja. Nah, ini ada beberapa fitur uniknya juga, seperti fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur olahraga yang bisa kalian gunakan. Ini ya, tombol bagian kanan bawahnya itu untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi seperti menu pintas gitu, biar kita gak usah masuk ke bagian menu utamanya. Jadi langsung tinggal tekan saja untuk bagian tombol samping kanan bawahnya. Nah, ini juga ada fitur Raise to Wake sama fitur AOD, Always on Display, karena memang untuk smartwatch ini kan sudah menggunakan layar AMOLED ya, pasti ada fitur AOD-nya, Always on Display-nya. Sekarang kita akan coba untuk gunakan fiturnya. Ini ada dua tampilan, ada yang jam digital sama yang jam analog. Saya akan coba untuk gunakan tampilan AOD yang gaya jam digital. Ini saya coba untuk kurangi dulu untuk bagian dari lama waktu layar menyalanya. Saya akan coba ubah untuk ganti 5 detik saja untuk lama waktu layar menyalanya. Tinggal tunggu saja untuk fitur AOD-nya aktif. Seperti ini tampilannya setelah aktif. Gaya tampilan AOD dengan gaya digital ya. Ini cakep sih. Kelihatan kalem, simple, tapi kesannya itu mewah. Nah, sayangnya sih kalau kita lagi aktifkan fitur AOD ini, untuk fitur Raise to Wake-nya dia tidak bisa digunakan. Jadi fitur AOD-nya dia nggak bisa diganggu sama fitur-fitur lainnya. Untuk menyalakan layarnya harus tekan di bagian tombolnya. Ini sih agak sedikit menjengkelkan. Kenapa? Karena nggak semua orang kan suka yang seperti ini ya. Termasuk saya, kalau saya pribadi lebih suka aktif juga untuk fitur dari Raise to Wake-nya. Jadi kita nggak perlu tekan bagian tombol sampingnya untuk menyalakan layar smartwatch-nya saat lagi di mode AOD aktif. Tapi di model ini sih nggak bisa aktif untuk fitur Raise to Wake-nya kalau kita lagi menggunakan fitur Always on Display-nya. Sangat disayangkan sih. Tapi ini balik lagi ya ke selera ya, karena nggak semua orang sih nggak suka, pasti ada yang suka juga, cuma ini tergantung selera aja. Tampilan dari gaya AOD yang analog seperti ini tampilannya, kelihatan kalem juga, simple juga, dan saya yakin ini bakalan lebih bagus kalau kondisinya malam hari, kelihatan jelas pastinya ya. Ini kurang bagus karena kondisinya lagi siang hari. Lebih cocok lagi dan lebih bagus lagi kalau strapnya ini berwarna hitam yang sesuai dengan tampilan bodi layar depannya. Pasti kesannya tuh kelihatan banget kalau ini memang kelihatan smartwatch yang mewah. Jadi gak kelihatan kayak smartwatch di harga 250 ribuan. Kalau untuk bagian baterainya ini sudah cukup awet. Dia memiliki baterai di 220 mAh. Untuk smartwatch harga 250 ribuan sudah wajar ya. Kebanyakan sih untuk daya baterainya itu di 200 mAh sampai 300 mAh. Sudah sesuai sih.
Untuk penggunaannya, dia mampu bertahan sekitar 3-5 hari dalam pemakaian berat dan mampu bertahan sekitar 5-7 hari dalam pemakaian normal. Kalau mode standby, dia bisa bertahan 10-15 hari. Ini untuk bagian bodi belakangnya seperti ini tampilannya. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini mengenai keunikan dari desain dan layar yang dimiliki oleh smartwatch Advan SR ini. Buat teman-teman semua, minta tolong ya, bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya yang sudah mampir ke channel saya. Sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Thank you dan bye-bye.